dan tidak benar kalau saksi tadi mengatakan hibah itu ini itu, dia tidak tahu karena dia dari pelawan tadi juga kita mengajukan bukti surat sudah, pelawan ataupun terlawan ataupun para turut terlawan sudah selesai mengajukan bukti surat. Lanjut dengan pemeriksaan saksi. Nah, pemeriksaan saksi hari ini diawali dengan saksinya para pelawan. Tadi katanya dihadirkan untuk 2 orang saksi. Nah, jadi moga saja bisa cepat selesai dan lanjut kepada saksi dari terlawan ataupun para turut terlawan. Nah, agar proses persidangan cepat dengan biaya murah ringan itu bisa terlaksana. Oke. Jadi artinya di dalam pemeriksaan saksi tadi ternyata ditemui diperiksa mantan lurah Tamyang Layang. Nah, mantan lurah Tamyang Layang, Ibu siapa tadi? Bu Teni. Nah, beliau secara objektif menjelaskan bahwa ternyata di situ awalnya adalah hutan dan ditinggali oleh Tampeno. Tampeno ini mendapat hibah dari orang tuanya. Nah, dengan hibah itulah dia membuka areal di sana dan membangun rumah, membangun tempat usaha, dan sampai dia menjual kepada Pak Haji Irawan, Pak Mulyadi. Nah, dijual sehingga Pak Mulyadi dan Pak Haji Irawan pun membangun rumah di sana. Nah, Pak Mul pun membangun juga rumah. Nah, dalam perjalanan waktunya Pak Mul menjual tanah tersebut kepada yang lain-lainnya. Nah, sehingga menjadilah pemukiman di sana. Nah, itu saksi tadi menyampaikan karena beliau pada saat itu adalah sebagai lurah, beliau sangat senang karena yang tadinya hutan menjadi pemukiman. Rame dan secara azas manfaat pun itu sangat bermanfaat karena status sosial tanah tadi dikelola dan dimanfaatkan. Nah, tadi dia tidak saksi tadi juga pun menyampaikan bahwa yang dia tahu bahwa ini jual beli antara Tampeno kepada Pak Haji Irawan, kepada Pak Mul, kepada panggilan sidang sehingga nomor antrian 3 Pak Mul dan Pak Haji Irawan mengelola dan bertempat tinggal di situ. Nah, PBT untuk legalitas dari terlawan sendiri 2023 saksi tadi menyatakan tidak pernah melihat, tidak pernah mengetahui, dan dia pun tidak tahu bahwa di situ ada sengketa. Tidak tahu. Nah, ini terjadi sengketa ini bagaimana? Dia tidak tahu. Nah, makanya tadi dia sampaikan kalau di sini ini baru saja setelah mau dieksekusi baru beliau tahu bahwa di situ ada sengketa. Karena apa? Karena tidak pernah ada surat pun masuk ke tempat beliau. Ada pernah beliau diminta 1 kali menghadiri, tetapi beliau tidak tahu menahu. Tidak tahu menahu untuk apa? Apa turun ke lapangan itu? Hanya saja beliau merasa digiring untuk menghadiri eksekusi tersebut. Padahal beliau sendiri pun tidak mengerti apa-apa terkait itu. Itu yang fakta disampaikan beliau di persidangan tadi. Nah, saksi karena ini saksi yang objektif, kami pun juga menanya, diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk bertanya. Kami tanyalah, apakah memang benar pada saat itu Tampeno tinggal di situ? Ya, betul. Apakah di situ Tampeno mendapatkan hibah dari orang tuanya? Iya, betul. Nah, dan apakah Tampeno juga menjual kepada Haji Irawan ataupun Pak Mulyadi? Iya, betul. Nah, dasarnya apa? Ya, dasarnya hibah. Tadi yang dipermasalahkan oleh pihak terlawan, hibah itu tidak sah. Ya, sekarang kami tanya juga kepada saksi, kalau menurut saksi, apa dasar untuk pembayaran PBB? Ada jual beli, ada kwitansi, nah, ada surat SPT ataupun ada surat-surat lainnya yang menyatakan bahwa ini ada terjadi jual beli ataupun penyerahan. Nah, itu sudah sah. Kalaupun toh misalnya ada hibah
Yang dinyatakan palsu gimana? Selagi tidak ada putusan pengadilan, maka itu tidak bisa dikatakan palsu. Ya. Nah, ya bagi kami membingungkan bagaimana mungkin perkara 14 bisa diputus menang. Itu pertanyaan yang memang sampai hari ini pun tidak bisa dijawab. Menang dan banding, menang sampai kasasi, bahkan sampai PK. Kita tidak tahu alur ceritanya bagaimana, tapi yang kami dapati di dalam perkara ini adalah pernyataan yang menyatakan surat hibah palsu itu pun tidak berdasar karena tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, sehingga kami beranggapan itu hanya opini saja. Nah, makanya kita uji lah di perlawanan ini. Nah, semoga saja nanti hakim yang mengajukan perlawanan ini adalah hakim yang objektif. Hakim yang memang benar-benar profesional, yang memang punya keimanan yang kuat sebagai hakim, sehingga di dalam membuat pertimbangan nanti berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang memang ada, sehingga memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara ini secara adil dan bijaksana. Itu yang diharapkan oleh kita sebagai para turut terlawan. Ada 2 saksi. Nah, kami pun dari para turut terlawan mempersiapkan untuk 2 orang saksi juga. Bila mana saksi ini bisa diperiksa hari ini. Hari ini juga setelah saksi terlawan. Nah, kecuali terlawan tidak menghadirkan saksi hari ini, bila mana hakim berkenan memeriksa saksi dari para terlawan, saksi kami sudah siap hari ini. Nah, itu. Bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi dari pelawan. Nah, jadi saksi itu sebenarnya jadi saksi kami juga nanti maunya, karena ternyata mantan lurah kan, dan memang ada hadir saat sita kemarin dan sudah kita tanyakan, ya benar. Apalagi saksi sudah disumpah kan, tidak boleh berbohong di persidangan. Pada intinya menarik perkara ini seperti ini. Kita sudah menggelar perkara ini seperti piramid. Yang paling atas adalah hibah, ya kan? Adalah surat hibah. Lalu lahirlah 3 akta, ya kan? Nah, akta jual beli. Terus yang melakukan jual beli adalah almarhum Peno, anak dari nenek ini, ya kan? Nah, jadi hibah itu tidak sah, ya kan? Dan tidak otentik. Nah, kita kaitkan juga tadi, saya tanyakan, kebetulan saksinya ada lurah. Bagaimana kalau hibah itu hanya 1 orang atau tidak seluruh ahli waris? Tidak boleh katanya, harus seluruh. Nah, kan gitu. Makanya ini ada putusan pengadilan yang menyatakan itu, bukan kata saya, kan gitu. Karena apa? Perkara nomor 14 ini adalah perkara PMH, perbuatan melawan hukum, yaitu memperjuangkan hak dari klien saya pada saat itu kan. Nah, telah diputus bahwa itu pertama adalah harta peninggalan dari mendiang Tanium Unting. Nah, ada yang namanya saya sampaikan kemarin juga hak mutlak, legitimum forte kan. Nah, terus menyatakan juga segala pengalihan hak atas tanah itu, akta-akta sampai SHM pun batal demi hukum. Itu putusan pengadilan dan diaminkan sampai PK, kan gitu. Nah, terus baik itu warkah, akhirnya akta jual beli dan SHM yang dimaksud juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, gitu. Dan sampai maka di poin 7, sesegera mungkin untuk mengosongkan dan menyerahkannya dalam keadaan baik tanpa syarat apapun pada ahli waris Tanium Unting penggugat klien kita, kan begitu. Nah, makanya menarik dalam perkara ini juga saksinya tadi mantan ibu lurah, dan dia membenarkan memang benar telah disita, dan sitanya pun ada kita sudah ajukan dalam pembuktian. Nah, seperti itu. Jadi putusan PMH gugatan kami perbuatan melawan hukum waktu itu sudah diaminkan dan benar, gugatan kita dikabulkan, kan begitu. Nah, jadi putusan pun yang menyatakan itu bahwa hibah itu tidak otentik, kan gitu. Dan di persidangan pun menarik. Nah, ternyata hibah itu ada 2 lembar seperti map yang tidak terpisahkan, ya kan? Di depan tulisan tangan, tapi bukan tulisan tangan kita, dan tanda tangan juga bukan punya
Ibu Merete. Terus yang kedua itu ada diketik tapi tidak ada tanda tangan. Aslinya pun seperti itu ternyata, tidak ada tanda tangan oleh Ibu Merete. Nah, jadi gugatan kita menyatakan itu PMH, makanya kalau akta ini ya iya, kwitansi kan bukti tanda terima uang. Nah, terus akta dengan almarhum Kamilino ya benar-benar aja akta itu, hanya karena piramid ini mereka berdasarkan modal itu. Dan akhirnya putusan itu menyatakan bahwa itu tidak otentik. Izin Pelawan menghadirkan dua saksi. Rencana kita mantan lurah itu karena dia pernah hadir di sita jaminan kemarin, kita mau jadikan saksi juga, tapi karena sudah ya berarti cukup sama saja kan gitu.